Secara teknikal tentu saja pelatih harus bertanggung jawab. Pelatih dan jajaran pelatih harus bertanggung jawab. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa menggagalkan itu adalah kesalahan dari strategi pelatih atau kesalahan taktikal. Yang harus dibenahi lebih dulu itu bukan masalah pelatih atau pemainnya. Benahi dululah dalam PSSI-nya. Kita siapapun pelatih, kalau kita tidak perhatikan liga kita, tidak kita perhatikan grassroots kita, tidak kita perhatikan ekosistem sepak bola kita, hasilnya akan tetap sama. Jadi pergantian ini harus objektif, bukan berdasarkan like and dislike. Kalau kita berharap berbicara banyak di Piala Asia, ya nggak mungkin dengan pelatih yang sekarang menurut saya ya. Jangan dipertanyakan loyalitas supporter, Mas. Carilah pelatih yang benar-benar mengenal tentang sepak bola Asia. Tidak ada, ini kemunduran, jelas ini kemunduran. Jangan pernah kita hujat pemain. Pemain sudah berjuang dengan maksimal, apalagi sampai rasis ya Mas. Mari kita kritisi federasi supaya bekerja dengan lebih baik, dengan tulus gitu. Pada saat ini bagus, diklaim sebagai hasil kerja federasi. Tapi pada saat buruk, mereka membiarkan orang untuk menghujat pelatih dan pemainnya. Ingat baik-baik, pelatih dan pemain itu adalah tugas federasi untuk melindungi. Erika Agustina, selamat malam. Selamat malam Mas Adil. Dengan Rudi, Mbak Erika. Oh sorry Iya. Mas Rudi. Iya. Maaf. Di Studio Pro 3, baik, nggak apa-apa. Ya. Tapi ngomong-ngomong semalam menyaksikan pertandingan dengan teman-teman komunitas Sayap Garuda di mana nih? Oh oke. Tadi malam kita itu nonton di rumah masing-masing karena kan itu malam sekali ya, jam 2.30 ya. Jadi waktu lawan Saudi kita nobar di SCBD waktu kemarin sekaligus kita live reaction waktu malam lawan Saudi Arabia. Tapi tadi malam karena ini terlalu sudah dini hari jam 2:30 ya. Iya. Kasihan lah teman-teman kalau harus keluar lagi dari rumah kan. Seperti itu. Habis pertandingan sampai dengan malam ini pemberitaan nasional memang masih bermunculan ya tentang kegagalan. Dari berbagai aspek itu dibahas semuanya. Nah, apa yang paling menguatkan dari teman-teman supporter Sayap Garuda dari kekalahan timnas kita atas Irak dini hari tadi? Yang pertama gini Mas, kami supporter itu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap para pemain ya, yang sudah berjuang dari mulai round 1 sampai tadi malam. Round 4 tentunya kami juga sangat-sangat mengapresiasi perjuangan mereka untuk para pemain tentunya ya, para pemain timnas. Tetapi tentu saja kan kita pasti ada kekecewaan karena mimpi ke Piala Dunia ini dari mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Iya Mas, karena sudah di depan mata rasa-rasanya kan. Tidak pernah Indonesia sedekat ini dengan Piala Dunia. Pada saat itu harapan itu sangat besar sekali karena memang hasil mengarah ke sana, Bang. Ini Mas Rudi ya. Tetapi ternyata tadi malam 2 pertandingan terakhir mengatakan lain, ya tentu saja ya kita bisa terima untuk kekalahan itu. Tetapi pertanyaannya siapakah yang harus bertanggung jawab kan gitu ya Mas? Iya. Nah di mata atau dari sisi perspektif fans kita, fans timnas Sayap Garuda, apa jawabannya itu? Oke, jadi begini. Pertama, tentu saja secara teknikal, ini kita bicara teknikal ya. Secara teknikal tentu saja pelatih harus bertanggung jawab. Pelatih dan jajaran pelatih harus bertanggung jawab. Ya, karena melihat dari squad, melihat dari track record, melihat dari statistik, seharusnya minimal kita tidak kalah sama mereka. Karena kan kita punya squad terbaik. Secara market value, secara kita punya pemain-pemain terbaik dibandingkan dengan di era pelatih sebelumnya. Jadi satu-satunya yang bisa menggagalkan itu adalah kesalahan dari strategi pelatih atau kesalahan taktikal dari tim kepelatihan. Itu satu, itu secara teknikal dulu. Nah, lalu secara non teknisnya seperti apa? Menurut aku ini adalah pertaruhan yang gagal dari federasi, Mas. Dengan mengganti pelatih di tengah-tengah. Kalau kami supporter tidak kaget dengan hasil ini sebenarnya. Kalau sampai lolos itu yang bikin kita kaget, hebat berarti. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah diprediksi, artinya sudah calculate ya. Artinya ini sudah dihitung. Resiko mengganti pelatih di tengah-tengah turnamen
atau di tengah-tengah peperangan, ya ini hasil yang sudah bisa diprediksi. Konsekuensinya seperti ini. Konsekuensinya seperti ini, resikonya seperti ini. Oke. Iya kan. Nah lalu siapa yang harus bertanggung jawab, kan gitu pertanyaannya, Mas. Iya, kita tunggu dari federasi seperti apa. Nah ini bukan masalah minta maaf atau bukan, tapi seperti apa pertanggungjawabannya pada saat mengganti pelatih di tengah-tengah dan menggantinya dengan pelatih yang mohon maaf saya bisa katakan mediocre. Secara track record, kalau kita mengganti pelatih, oke mengganti, tapi kita harapkan pelatihnya harus punya track record yang lebih baik dari pelatih yang sebelumnya. Begitu kira-kira Mas Rudi. Tapi kan ini tidak. Minimal sama, bahkan lebih baik yang lebih qualified atau lebih punya jejak rekam yang lebih baik atau prestasi, gitu ya. Betul. At least yang benar-benar memahami kultur sepak bola Asia, ya kan? Atau setidaknya pernah menyusun line up di Piala Dunia, Mas. Karena pelatih sebelumnya sudah pernah menyusun line up di Piala Dunia, betul nggak? Iya. Membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman waktu itu. Yes, gitu loh. Tapi ternyata kita diganti dengan pelatih yang ya seginilah, kita nggak bisa ngomong karena memang kemampuan PK cuma segini gitu. Artinya apakah di suara teman-teman saat ini, teman-teman supporter ya, yang rata-rata juga sama keinginannya, apakah ada keinginan untuk ayo benahi dengan pergantian kembali? Gimana? Sampai ke sana kah? Gini, pergantian kembali pun gini Mas. Mengganti itu, menurut saya sih ya, ini saya agak keras sedikit ya Mas, mudah-mudahan didengar juga sama PSSI ini. Yang harus dibenahi lebih dulu itu bukan masalah pelatih atau pemainnya, benahi dulu lah dalam PSSI-nya, federasinya Mas. Federasinya apa? Hal apa yang perlu dibenahi menurut Anda? Iya, banyak hal. Pertama, kita siapapun pelatih, kalau kita tidak perhatikan liga kita, tidak kita perhatikan grassroots kita, tidak kita perhatikan ekosistem sepak bola kita, hasilnya akan tetap sama. Mau sampai kapan kita akan mengandalkan, saya tidak anti diaspora ya, tetapi kan seharusnya itu dibarengi dengan perbaikan di liga lokal kita dan grassroots kita, gitu loh. Diaspora sekarang adalah role model buat grassroots kita, gitu loh. Ekosistem sepak bolanya, blueprintnya. Ini target aja kan kita nggak jelas sebenarnya target federasi ini terhadap PK ini apa, nggak jelas. Seperti itu Mas. Jadi maksud saya evaluasi dulu. Letakkanlah parameter. Untuk mengganti pelatih itu parameternya apa? Karena parameternya nggak jelas Mas. Sekarang jelek diganti. Tapi kemarin posisi on the track pun diganti gitu. Jadi pergantian ini harus objektif, bukan berdasarkan like and dislike, berdasarkan apapun lah gitu, yang sifatnya non teknikal gitu Mas. Jadi gitu. Melihat ke depan, tentu berharapkan penampilan ataupun prestasi. Apa yang disarankan supporter melihat kegagalan timnas kita ke Piala Dunia? Pertama kami berharap federasi benar-benar dengan jiwa besar mengakui lah. Karena untuk mengevaluasi itu kita harus tahu kesalahan kita dulu. Kalau kita aja nggak mau ngakuin kesalahan, bagaimana mereka bisa mengevaluasi Mas? Itu nggak? Dokter mau ngobatin pasien, mau kasih obat buat pasien, dia harus periksa dulu sakitnya apa toh? Iya kan gitu. Jadi itu dulu untuk menghibur kami yang benar-benar sangat kecewa gitu. Bukan masalah ikhlas tidak ikhlas gitu, bukan masalah dukung atau tidak dukung, tapi ini kan benar-benar kesalahan dalam mengambil kebijakan gitu loh Mas. Ini kan sangat fundamental. Gini, bangunan yang sudah ada pondasinya lalu diganti spek pondasinya, tapi dipaksakan untuk naik ke atas akan roboh nggak kira-kira bangunan itu? Jadi gitu itu pandangan Anda ya, seperti itu ya? Yes. Gitu loh. Jadi kami ini kita juga lagi bahas sama beberapa teman-teman gitu. Itu. Jadi tolong evaluasi dulu federasi, evaluasi dalam federasinya. Ya kan jelas kalau pelatih ya sudah pastilah. Ini kita masih mau akan ada Piala Asia. Kalau kita berbicara banyak di Piala Asia ya nggak mungkin dengan pelatih yang sekarang menurut saya ya. Ini mohon maaf saya agak keras sekali lagi. Cuman kita udah nggak bisa mentolerir lagi gitu. Kalau soal kita dukung sebagai supporter, kalah kita dukung, menang kita dukung. Tapi masalahnya ini bukan masalah dukung-mendukung saat kalah atau tidak.
Tidak ada, jangan dipertanyakan loyalitas supporter, Mas. Oke, itu percaya, kami percaya banget itu. Iya. Iya, jangan tanyakan loyalitas supporter. Iya. Nah, tapi pertanyaannya ya federasi cara kerjanya seperti apa? Itu aja. Artinya pembenahan di internal federasi PSSI dalam hal ini, kemudian juga mau tidak mau untuk menatap ataupun event terdekat yaitu Piala Asia, Anda katakan tidak mungkin dengan pelatih yang sama. Siapa kira-kira? Ada suara-suara nggak yang nanti mungkin kalau ditanya siapa nih untuk masuk dalam? Mas, gini. Gimana? Sebenarnya untuk mencari pelatih baru itu jangan dengar kata netizen, karena netizen itu bisa bermacam-macam. Supporter. Iya, artinya maksudnya supporter juga gitu ya. Maksud saya supporter itu kan bicara selera. Saya rasa harusnya federasi sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh persepak bolaan kita, oleh timnas kita. Yang dibutuhkan itu seperti apa? Kalau kita bicara Piala Asia, carilah pelatih yang benar-benar mengenal tentang sepak bola Asia gitu loh. Yang memiliki blueprint sepak bola nasional seperti apa ke depannya itu ya. Iya gitu loh. Jadi maksud aku pelatih yang akan direkrut yang baru ini yang paham benar culture sepak bola Asia, karena lawan-lawan kita itu adalah bukan Eropa, Mas. Negara lawan kita nanti adalah negara-negara dari Asia. Seperti itu gitu. Oke. Tapi minimal itu gitu. Ya, tapi dari kancah sepak bola kita sampai dengan ke round 4 pada dini hari tadi, Anda melihat terutama dini hari tadi atau di putaran keempat ini ya, sebagai kemunduran atau proses menuju tim yang lebih matang? Karena ada suara seperti itu juga. Kalau dari kacamata supporter, gimana? Enggak. Bukan proses yang sudah matang, Mas. Kita itu kan pemain-pemain kita proses kan menuju, iya. Enggak. Pemain-pemain kita itu adalah pemain-pemain yang levelnya sudah main di liga-liga Eropa. Top ya kan? Gitu. Ya, liga-liga top Eropa. Masalahnya sekarang ini kan di turnamen yang sangat-sangat krusial, banyak yang baru debut. Karena kan kita bicara yang dipasang itu yang baru debut atau yang sudah lama sebenarnya nggak main di timnas, dipasang lagi di sini gitu. Sementara namanya kita melawan di laga krusial, kita harus punya chemistry kan antar pemain. Tapi kan ini enggak, gitu loh. Jadi terus kita mau salahkan siapa? Tidak ada, ini kemunduran, jelas ini kemunduran. Karena dengan gini, Mas, ini kita bukan bermaksud untuk membandingkan, karena dulu dengan skuad yang seadanya, pemain yang belum sebaik sekarang, belum semahal sekarang, kita bisa menang lawan Saudi dan bahkan kita juga bisa menahan imbang Saudi di rumahnya waktu itu. Gitu. Bahkan Australia pun kita sempat imbang ya. Yes, dengan catat ya baik-baik, dengan skuad yang belum sebaik sekarang gitu. Artinya apa? Posisi kita bermain pemainnya bukan unit. Seperti ini. Betul, kita main sebagai unit, bukan masalah skill individu gitu. Dan fighting spirit itulah yang membawa kita bisa menahan imbang atau menang gitu. Sebenarnya seperti itu gitu. Itu yang tidak terlihat kemarin. Oke, Mbak Erika, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami Pro 3 dan masyarakat umum pada yang mendengar perbincangan kita atau mungkin yang masih bertanya-tanya, kok bisa sih? Itu kan yang paling sering, kok bisa sih? Sama mungkin dengan materi pemain yang ada, kemudian yang harusnya lebih maju ke depan, kok bisa harapan ini terhempas dalam 90 menit dini hari tadi? Silakan. Oke, teman pendengar yang setia RRI Pro 3, yang pertama saya himbau ke teman-teman itu adalah jangan pernah kita hujat pemain. Pemain sudah berjuang dengan maksimal. Namanya pemain akan ada pada on off-nya. Jadi tolong jangan, apalagi sampai rasis ya Mas. Apalagi sampai rasis. Gitu loh. Karena ke depan kita masih butuh pemain-pemain ini. Jadi tolong jangan jatuhkan mental mereka dengan kita menghujat atau bahkan sampai rasis atau bahkan sampai keluarganya dan sebagainya. Tolong jangan. Itu pertama dari SGI kami menyampaikan pesan itu Mas. Gitu. Yang kedua, kalaupun harus mengkritisi, mari kita kritisi, karena ini kita bicara bukan cuma sepak bola timnas di saat kita kualifikasi Piala Dunia sekarang, tapi jauh untuk ke depan. Gitu. Mari kita kritisi federasi supaya bekerja dengan lebih baik, dengan tulus gitu. Tidak perlu
mengklaim bahwa kerja pada saat ini bagus, diklaim sebagai hasil kerja federasi. Tapi pada saat buruk, mereka membiarkan orang untuk menghujat pelatih dan pemainnya. Ingat baik-baik, pelatih dan pemain itu adalah tugas federasi untuk melindungi. Jadi tolong segera federasi sampaikan klarifikasinya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Itu yang ingin kami dengar dari supporter. Baik. Jadi kami menghibau teman-teman, tolong jangan hujat pelatih. Jangan hujat pemain. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Erika Agustina untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat malam. Siap, terima kasih olahraga. Mas Rudi. Ya. Salam olahraga, selamat malam semua pendengar. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kelompok Supporter Sayap Garuda Indonesia atau SGI, Erika Agustina.